Acara ini dipersembahkan oleh Ini adalah akhir aksi seorang kurir narkoba di Padang, Sumatera Barat. Ia ditangkap di pinggir jalan raya Ujung Tanah, Kecamatan Lubeg, Kota Padang. Polisi sudah lama memburunya. Penangkapan ini merupakan pengembangan dua tersangka lain yang ditangkap lebih dulu. Dari keterangannya, polisi kemudian mencari ganja yang mereka simpan. Pengakuan dari TK Kupang yang dari inisial RK. Jadi Pak BB masih ada di Lubuk Buaya, kemudian Kecamatan Kota Tengah. Demikian kemudian Penam. Selanjutnya polisi menggeledah sebuah rumah tempat menyimpan ganja. Dari sini, polisi menyita ganja lebih 30 kg. Dari pengakuan para tersangka, setidaknya belasan ganja dari Bengkulu sudah diedarkan di Kota Padang. Mereka dijerat dengan pasal penyalahgunaan narkotika dengan ancaman hukuman maksimal hukuman mati. Selamat malam, selamat bergabung di iNewsroom, program diskusi yang membahas isu-isu fenomenal dan krusial yang menjadi sorotan bersama saya, Abraham Silaban. Mari kita mulai iNewsroom, informasi mengenai arus lalu lintas, utamanya traffic di libur Imlek. Bandara Soekarno-Hatta mengalami peningkatan jumlah penumpang. Pengelola bandara mencatat kenaikan jumlah penumpang mencapai 12% dibanding hari biasanya. Kepadatan penumpang pesawat terlihat di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Para penumpang terlihat antri sejak pemeriksaan dokumen kesehatan hingga area counter check-in. Umumnya memanfaatkan libur panjang dengan pergi ke berbagai destinasi wisata dan merayakan Imlek bersama keluarga di kampung halaman. Pengelola bandara mencatat kenaikan jumlah penumpang mencapai 12% dibanding hari biasa. Jumlah penumpang adalah peningkatan terjadi 9 sampai dengan 12%. Hal ini tentu tidak mengurangi teman-teman para penumpang ini untuk berangkat ke kampung halamannya masing-masing untuk menikmati hari libur panjang dan merayakan hari Imlek, Rongsi Pacai. Guna mengantisipasi ketertinggalan pesawat, para penumpang diharapkan tiba 3 jam sebelum jadwal penerbangan karena adanya tambahan pemeriksaan dokumen kesehatan dan validasi yang dapat memperlambat antrian check-in. Pemirsa, arus kendaraan di ruas tol Purbalenyi, Purwakarta, Jawa Barat dari arah Jakarta menuju ke Bandung terpantau padat. Volume kendaraan yang didominasi kendaraan pribadi berplat nomor B mengalami peningkatan dibandingkan hari biasanya. Ribuan kendaraan dari arah Jakarta menuju Bandung terus melintas di ruas tol Purbalenyi kilometer 82 sekitar wilayah Jatiluhur, Purwakarta, Jawa Barat. Kondisi ini membuat arus lalu lintas padat. Keramaian arus kendaraan ini didominasi kendaraan pribadi bernomor polisi Jakarta dan sekitarnya. Libur panjang Imlek dan long weekend banyak dimanfaatkan warga Jakarta dan sekitarnya untuk mudik ke kampung halaman serta berlibur ke sejumlah tempat wisata di Bandung dan wilayah Jawa Barat lainnya. Banyaknya kendaraan besar seperti bus angkutan umum dan truk pengangkut barang dari arah yang sama membuat arus menjadi padat. Laju truk yang berjalan melambat sempat membuat arus tersendat. Kendati demikian, roda kendaraan masih berputar sehingga belum terjadi kemacetan. Ramainya arus kendaraan dari arah Jakarta menuju Bandung ini diperkirakan akan terjadi hingga hari Minggu. Sementara arus dari arah sebaliknya, dari arah Bandung menuju Jakarta, terpantau relatif normal. Dan seperti apa kondisi jalur tol Jakarta Cikampek saat ini sudah ada rekan kami, Lineke Utsieki. Lineke, seperti apa arus lalu lintas di tempat Anda melaporkan saat ini?
Abraham dan juga pemirsa, saat ini tepatnya saya sudah berada di posko pengamanan yang terletak di rest area kilometer 19. Dari pantauan kami sejak sore tadi, memang untuk hari pertama dari libur panjang Imlek tahun 2021 ini tidak terpantau adanya kemacetan ataupun antrian panjang. Pantauan arus lalu lintas ini dari arah Jakarta yang mengarah keluar Jabodetabek seperti ke Jawa Barat, Jawa Timur, kemudian Jawa Tengah ini terpantau ramai lancar. Berdasarkan prediksi dari pihak Jasa Marga, tepatnya Atika Dara ini menyebutkan bahwa untuk hari ini sebenarnya memang diprediksi sebagai puncak arus mudik, yakni adanya sebanyak 167.000 kendaraan yang diperkirakan akan keluar wilayah Jabodetabek dengan menggunakan 4 gerbang tol utama seperti gerbang tol Ciawi, Cikupa, kemudian Kalihurip Utama dan juga Cikampek Utama. Tetapi meskipun adanya ratusan ribu kendaraan yang diprediksi akan keluar dari Jabodetabek, memang untuk pantauan kami sejak tadi pagi hingga dengan sore hari ini terpantau situasi lancar dan juga masih terkendali. Kalau kita berbicara ataupun kita bandingkan dengan tahun lalu, tepatnya pada libur panjang Imlek, memang diprediksi ataupun diperkirakan akan adanya peningkatan jumlah kendaraan yakni sebanyak 5,6%, atau artinya ada sebanyak 593.000 kendaraan yang akan keluar Jabodetabek. Tetapi angka ini peningkatannya memang tidak terlalu signifikan begitu. Sementara itu jika kita bandingkan dengan lalu lintas normal, ini peningkatannya hanya sekitar 4,2% saja. Kemudian ketika kita berbicara mengenai libur panjang akhir pekan di tahun ini tentunya terasa berbeda sekali karena berada di tengah pandemi COVID-19. Sehingga fokus dari pihak kepolisian ini tidak hanya fokus pada pengamanan lalu lintas saja, tetapi juga fokus terkait dengan mengantisipasi agar penyebaran virus COVID-19 ini tidak semakin diperparah dengan adanya ataupun menyediakan pos pengamanan yang berada di rest area kilometer 19, yakni swab antigen COVID-19 yang kalau kita lihat di hari kedua operasionalnya ini sudah ada 154 orang yang menjalani tes COVID-19 dengan 1 orang dinyatakan reaktif kemarin di tanggal 11 Februari dan juga diharuskan ini untuk memutar balik. Tentunya terus dihimbau bagi warga Indonesia untuk tidak berkeluaran, tidak berpergian jarak jauh karena kita masih berada di tengah pandemi COVID-19. Kembali ke Abraham. Terima kasih Lina Keutseki, laporan Anda langsung dari Tol Jakarta Cikampek. Ratusan kendaraan menuju kawasan wisata Puncak Cisarua Bogor terpaksa diputar balik oleh petugas karena tidak bisa menunjukkan hasil tes rapid antigen. Langkah ini diambil oleh pemerintah Kota Bogor untuk mengantisipasi kerumunan di kawasan Puncak selama libur panjang Imlek. Satuan Gugus Tugas COVID-19 yang terdiri dari TNI, Polri, dan Pol PP memeriksa satu persatu kendaraan. Mereka meminta pengendara menunjukkan bukti hasil tes rapid antigen yang masih berlaku 3 kali 24 jam. Saat razia, sekitar 800 lebih kendaraan terpaksa diputar balik karena tidak bisa menunjukkan surat hasil rapid antigen. Pengetatan berlaku hingga hari Minggu nanti demi mengurangi penyebaran virus corona selama libur panjang Imlek. Seperti apa kondisi terkini arus lalu lintas di kawasan Puncak? Kita akan bergabung bersama dengan Mahathir Muhammad. Mahathir, dari pemantauan Anda langsung di lokasi, seperti apa arus lalu lintas di sana? Ya, menurut pantauan kami ABP Simpang Gadok Bogor Jawa Barat pada sore hari ini terpantau ramai lancar. Memang tidak terjadi kenaikan yang signifikan dari kendaraan mobil maupun juga motor yang menuju arah ke Puncak. Namun tadi kami sempat berbincang dengan Kasat Lantas Polres Bogor, yaitu Ibtu Diki Pranata, bahwa menyatakan memang kalau dibanding sebelum masa pandemi COVID-19, ini memang kalau di sebelum masa pandemi bisa sampai 20.000 kendaraan di masa libur panjang. Namun karena memang ini masih dalam masa pandemi COVID-19 sehingga pemerintah juga memberlakukan PPKM secara atau skala mikro, ini akhirnya memang penurunan terjadi bahwa pada hari ini hanya kurang lebih 4.000 kendaraan saja yang naik atau bisa melintas di kawasan Simpang Gadok Bogor Jawa Barat. Namun tadi Abi sempat menyatakan bahwa memang ada kurang lebih 800 kendaraan yang sudah diputarbalikan, memang benar sekali. Namun jumlahnya terus bertambah hingga siang hari. Tadi menurut data yang kami terima juga bahwa dari pukul 7 hingga kurang lebih 11.30 waktu Indonesia Barat, saat tadi diakhiri ketika operasi justisi yang sudah dilakukan oleh tim gabungan, ini memang kurang lebih sebanyak 1.200 kendaraan sudah diputarbalikan ke arah Jakarta atau kembali ke arah ke rumahnya masing-masing. Karena sekali lagi kendaraan-kendaraan ini khususnya mobil ini tidak dapat menunjukkan surat rapid antigen yang menyatakan negatif
Jadi mereka datang ke arah puncak masih mengira ini memang adalah hari ganjil genap atau operasi yang dilakukan adalah operasi ganjil genap seperti Kota Bogor. Namun memang berbeda khusus untuk di Simpang Gadok ini bukan ganjil genap yang diberlakukan oleh Bupati Bogor, namun ini adalah khusus untuk operasi justisi. Apabila Anda membawa surat LP antigen baru bisa menikmati wisata di kawasan Puncak Bogor, Jawa Barat. Namun sekali lagi untuk menikmati beberapa tempat wisata pastinya ada persyaratan dan juga ada beberapa rules yang harus dijalani. Pastinya harus menunjukkan surat rapid antigennya dan juga untuk bisa menjaga jarak selama di tempat wisata. Untuk sementara itu kembali ke Abraham. Baik, terima kasih laporan Anda Mahathir Muhammad dari kawasan Puncak Bogor, Jawa Barat. Dari informasi arus lalu lintas di libur panjang Imlek, kita menuju ke Palembang, Sumatera Selatan. Pemirsa, seorang mahasiswi ditemukan tewas di dalam kamar kosnya. Korban tewas dengan tubuh telentang dan kepala tertutup bantal gulung. Menurut saksi mata, sehari sebelum ditemukan tewas dari kamar korban masih mendengar ataupun masih terdengar adanya aktivitas. Namun ketika ada teman yang datang menggedor kamar, korban tidak kunjung keluar. Dengan dibantu warga sekitar, pintu kamar kos didobrak paksa dan melihat korban telentang dengan kepala tertutup bantal guling. Apa yang terjadi di sana kita tanyakan langsung bersama dengan Kapolsek Ilir Barat 2 Palembang, Kompol M. Iksan. Assalamualaikum, selamat malam Pak Iksan. Selamat malam Pak. Langsung saja Pak, apa yang terjadi terhadap mahasiswa yang ditemukan meninggal dunia di kasur dan tertutup bantal guling? Terima kasih Pak. Kami sampaikan, berawal kami mendapat laporan daripada masyarakat bahwa ada seorang mahasiswi telah meninggal dunia di kamar kos Putri Maharani. Dari laporan tersebut, kami langsung mendatangi TKP dan meminta bantuan daripada Polrestabes, yaitu dari tim identifikasi untuk mengecek kebenaran. Setelah kami sampai di TKP di kos Putri Maharani, kami melihat pintu kamar sudah terbuka dan memang ada seorang mayat perempuan. Setelah diidentifikasi bernama Andi Putri Berliana, mahasiswi Poltek Unsi, berumur 18 tahun. Dan berdasarkan saksi-saksi bernama Lucy dan Ardelia dan juga teman satu angkatannya di Poltek Unsi, mengatakan bahwa pada pukul 10 pagi, saksi satu Lucy tadi mengatakan dia menelpon si almarhum ini atau korban ini. Namun tidak diangkat, tidak dijawab sampai dengan malam hari. Ternyata dibel kembali, tidak juga jawab. Akhirnya saksi satu Lucy dan saksi dua Ardelia mendatangi kosan korban atau almarhum ini. Nah, setelah melihat pintu kamar terbuka, pintu kamar tertutup, saat itu terkunci, langsung dibel oleh saksi. Bunyi HP berdering dari dalam. Dan kelihatan kipas juga menyala. Lalu curiga, kok nggak dijawab. Akhirnya mereka memanggil warga untuk minta bantuan. Oke. Kita sudah sampaikan informasi singkat cerita, pintu didobrak dan ditemukanlah korban di sana, tergeletak begitu, ataupun terlentang di kasurnya. Yang ingin kami pastikan apakah korban ini adalah korban dari kekerasan atau memang meninggal karena sakit, Pak? Terima kasih, Pak. Kalau setelah kami periksa, ternyata tidak ada tanda-tanda kekerasan ataupun obat-obatan di sekitar ruangan kamar dia. Dan juga setelah kita konfirmasi, kita tanyakan pada ibu korban, apakah korban ini ada menderita penyakit kronis. Dan dijawab oleh keluarga korban atau ibunya, memang benar, anaknya ini menderita penyakit mah kronis. Dan memang kebiasaan dia apabila dia sedang sakit atau emahnya kumat, lalu dia menutup kepalanya dengan bantal. Nah, oleh karena itulah pada saat kejadian itu memang bantal itu ada di kepala di almarhum tadi. Oke, terima kasih atas informasi Anda, Pak Kapolsek Kompol Muhammad Iksan. Tidak ada kekerasan, tidak ada tanda-tanda kekerasan yang bersangkutan dipastikan meninggal karena sakit. Iya, betul, Pak. Pemirsa, penyidik senior KPK Novel Baswedan dilaporkan ke polisi atas dugaan provokasi. Kami kembali untuk Anda saat lagi.